Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we will discuss about part of speech. Ya, jadi ini adalah basic ya, modal sebelum kita memasuki materi TOEIC, yaitu pengenalan pada kelas kata, frasa, dan klausa. Words, phrase, and clause. So the learning objectives will be, the first is students are able to mention 8 parts of speech, yaitu kalian bisa at least menyebutkan jenis dari part of speech atau kelas kata yang ada 8, and then students are able to identify 8 parts of speech used in sentences. Dan juga kalian bisa mengidentifikasi kelas kata yang dipakai atau digunakan di dalam kalimat bahasa Inggris tentunya. Berikutnya adalah language components. Ya, jadi komponen dari bahasa dimulai dengan word, phrase, and clause. Jadi penyusun terkecil dari bahasa yaitu kalimat dimulai dengan kata, frasa, dan klausa. So, what is word? Word is a single unit of language which has meaning and can be spoken or written. Nah, jadi dikatakan bahwa kata adalah unit terkecil dari sebuah bahasa yang memiliki makna, bisa berupa kata yang diucapkan, ujaran, atau kata yang dituliskan. Dan what is phrase? It is mentioned that phrase is a group of words which is part rather than the whole of a sentence. Jadi frasa adalah kelompok kata, jadi lebih dari satu kata ya, sementara word itu hanya satu kata. Frasa adalah kelompok kata, tetapi dia belum bisa dikatakan sebagai kalimat. Nah, jadi karena dia belum memenuhi syarat sebagai kalimat yang harus ada subjek predikat itu ya. Ya, jadi tetapi dia kelompok kata. Berikutnya adalah clause. What is clause? Clause is a group of words consisting of a subject and a finite form of a verb. Nah, jadi di sini sama dengan phrase bahwa clause itu kelompok kata. Tetapi klausa ini sudah terdiri dari subjek dan juga verb. Nah, finite form of a verb ini. Karena itu satu klausa bisa dikatakan sebagai satu kalimat sederhana, simple sentence. Ya, jadi bisa dicermati ya. Apa itu kata? Single unit. Apa itu frasa? Rangkaian kata, tetapi belum disebut sebagai kalimat. Apa itu klausa? Rangkaian kata, kelompok kata, tetapi sudah memiliki subjek predikat atau subjek verb. Karena itu, satu klausa bisa disebut sebagai satu simple sentence. Ya, the 8 parts of speech berikutnya adalah 8 jenis kelas kata. Jadi dia masuknya word ya. Ada noun atau kata benda, and then verb atau kata kerja, pronoun kata ganti, adjective kata sifat menyifati, adverb kata keterangan, and then conjunction atau kata hubung, kata sambung, preposition kata depan, kemudian interjection kata seru. Nah, jadi ini adalah 8 jenis kata di mana nantinya yang kita pelajari. Each part of speech explain not what the word is, but how the word is used. Jadi kita tidak menghafalkan jenis kata, tetapi kita bisa mengidentifikasi di dalam kalimat bagaimana kata itu digunakan. Nah, jadi yang menduduki posisi subjek itu apa?
Kemudian ada finite-nya atau verb-nya, kemudian objeknya. Berikutnya, let's take a closer look. Dikatakan bahwa in fact, the same word can be a noun in one sentence and a verb or adjective in the next. Nah, jadi kata yang sama dalam sebuah kalimat bisa berfungsi sebagai kata benda. Tetapi jika dipakai dalam kalimat lain, bisa dia berfungsi sebagai verb atau bahkan adjektif. Nah, jadi posisinya tergantung dalam kalimat itu. Number 1, the first example. Is it love? Nah, kata love di sini dia noun atau kata benda. Apakah ini cinta? Perhatikan pada contoh berikutnya. Love him. Cintai dia. Atau last night he told me that he loved me. Kemarin malam atau semalam dia berkata bahwa dia pernah mencintaiku. Nah, jadi kata cinta ini posisinya sebagai noun kata benda. It, subjek, is, finite-nya atau verb-nya, verb be, love-nya objek. Noun pada objek. Berikutnya yang kedua, love him. Kata love ini dia perintah ya, jadi action, ada actionnya, mencintai. Karena itu dia masuk ke dalam verb, kata kerja. Sama dengan kata loved, pernah mencintai. Finite ya, dia menyimpan tense. Jadi kenapa bentuknya jadi loved? Karena bentuk kedua. Ini nanti yang akan kita pelajari ya pada materi TOEIC. Kenapa ada bentuk love? Kenapa ada bentuk loved? Ada loving. Nah. Jadi kata yang sama bisa menjadi noun, bisa menjadi verb pada kalimat yang berbeda. Berikutnya adalah kata lovely sebagai adjektif. Jadi ada penambahan le ya. Do we have a lovely time? Nah, adjektif itu menyifati. Jadi setelah kata lovely ada time, menyifati benda. Time yang seperti apa? Lovely. Nah, berikutnya kata lovable dengan tambahan able dari kata love. Fungsinya juga sebagai adjektif. Nah, kata dasarnya love tadi ya. A lovable kid is not always full of energy. Nah, kata lovable menyifati kid. Kid yang bagaimana? Lovable. Karena kata sifat itu menyifati benda, salah satunya. Ya, bisa dicermati ya, bagaimana kata yang sama, kata dasar yang sama, memiliki fungsi yang berbeda pada kalimat yang berbeda. Jadi posisinya bisa di noun, objek, verb sebagai predikatnya, atau adjektif. Dia menyifati benda. Time menyifati kid. Let's have other examples, contoh yang lain, di mana kata yang sama memiliki fungsi atau kedudukan yang berbeda. The first is, I have a dream. Kata dream, dia posisinya pada objek ya, maka dia noun, kata benda. I, subjek, have, predikatnya a dream. Dia frasa ya, jadi rangkaian kata ada kata a dan dream. Nah, frasa benda, karena itu intinya noun, kata benda. Nah, ini lebih detail yang akan kita pelajari ya. Kemudian berikutnya adalah verb. Kata yang sama dream. I, subject, dream, predikatnya verb, menunjukkan action. About a nice thing. Ya, keterangan ya. Kemudian adjective. My dream house was a big and comfortable one. Kata dream di sini menyifati house ya. Jadi bukan mimpi, bukan memimpikan, tetapi impian, rumah impian. Rumah yang bagaimana impianku. Nah, jadi ini menyifati. Sama dengan tadi,
Kid yang bagaimana? Lovable. Berikutnya adalah adjective. Dari dream menjadi dreamy. She gets this dreamy expression talking about food. Jadi subjeknya she, get sebagai predikatnya, finite ya. Dia menyimpan tenses present karena itu ada tambahan s. Kemudian this dreamy expression sebagai objeknya. Jadi intinya objek adalah pada kata expression disifati kata dreamy. Jadi expression yang bagaimana? Dreamy. Nah, jadi seperti melamun, melayang-layang gitu ya. Oke, jadi ini contoh yang lain. Kelas kata yang akan kita pelajari. Jadi bukan hanya menghafal atau tahu jenisnya, tetapi bisa mengidentify. Ketika masuk ke dalam kalimat, kata itu sebagai noun, ataukah verb, ataukah adjektif, dan juga adjektif dengan variasi yang lain. Berikutnya other examples, yaitu penggunaan kata sebagai interjection, kemudian conjunction, preposition, dan pronoun. Ya, untuk interjection ini quite simple ya, jadi dia sebagai kata seru. The interjection shows surprise, jadi menunjukkan keterkejutan. Kalau ada kata dia menyimpan makna terkejut, keterkejutan, maka masuk ke dalam interjection ini. Oh, berarti ini konteksnya setelah mendengarkan suatu berita atau info atau news gitu, kemudian menanggapi dengan kata oh jadi gitu ya, baru tahu. Nah, jadi menyimpan, kata seru itu menyimpan makna baru tahu saya. Nah. Atau how pretty, atau I see, atau how wise. Jadi menunjukkan sebuah keterkejutan, interjection. Berikutnya adalah conjunction. Nah, ini yang akan kita pelajari lebih detail nantinya pada pembahasan TOEIC. Conjunction adalah a word that joins word or word groups together. Nah, kata that, kata ini masuk ke dalam conjunction. Sebagai info, for your information, nantinya pada pembahasan conjunction, kita akan mempelajari jenis-jenisnya, yaitu ada conjunction yang fungsinya menghubungkan hal yang setara, atau coordinate conjunction. Nah, yang dipakai di sini kata O ini. Mungkin kalian pernah mendengar ada conjunction yang disingkat menjadi fun boys, yaitu kata F stands for A untuk N, kemudian N untuk no, B-nya untuk but, kemudian O-nya untuk O, this one, kemudian Y-nya untuk yet, kemudian S-nya untuk so. Nah, itu yang akan kita pelajari salah satunya. Conjunction fun boys, fungsinya menghubungkan hal atau benda yang setara. Jadi kalau yang dihubungkan kalimat harus dengan kalimat, kata dengan kata. Frasa juga dengan frasa. Kemudian masih tentang conjunction, mungkin kalian pernah mendengar istilah correlative conjunction. Jadi kata hubung yang berpasangan. No pasangannya dengan neither, no, either or, neither no, not only but also. Nah, whether or, both and. Nah, itu yang akan kita pelajari nantinya. Jenis kedua dari conjunction yaitu conjunction atau kata hubung yang berpasangan. Bagaimana kalau ada kata hubung berpasangan? Kata kerjanya bagaimana? Ikut yang mana? Nah, ini yang akan kita pelajari. Kemudian kata hubung subordinate, yaitu selain kata hubung coordinate dan kata hubung yang berpasangan. Ada that, ada because, ada since, kemudian ada although, however, dan lain sebagainya. Ini yang akan kita pelajari pada pembahasan conjunction. Kata yang fungsinya menghubungkan kata, kelompok kata, atau klausa. Berikutnya adalah prepositions. Jadi preposition di sini adalah kata depan pada kalimat
Contohnya adalah, in theory, women can still have children at the age of 50. Kata in, at, of, before, because of, the train was delayed because of the bad weather. Nah, ini semuanya adalah preposition. Nah, ini nanti konfliknya pada pembahasan kita, bentuk dari preposition itu ada yang hampir sama dengan conjunction. Nah, yang membedakan apa? Yaitu setelahnya. Nah, jadi kalau preposition ini diikuti oleh object of preposition. Apa saja yang bisa menjadi object of preposition? Ini yang akan kita bahas. Kalau conjunction jelas menghubungkan, kalau nggak kata dengan kata, berarti kalau di depannya kata, belakangnya harus kata. Klausa dengan klausa, kemudian phrase dengan phrase. Nah, berbeda dengan preposition. Preposition tidak mengawali klausa atau tidak mengawali subjek predikat. Nah, bisa dilihat theory, ini tidak ada subjek predikatnya. The age, 50, the bad weather. Jadi ini yang akan kita pelajari lebih detail. Berikutnya adalah pronoun. If your sister is around, bring her too. Which table is ours? I, myself, don't like heavy meal at lunch time. Pronoun adalah kata ganti yang menggantikan noun. Nah, your sister ini digantikan dengan kata her. Jadi sister digantikan dengan her. Dia perempuan. Ours ini menggantikan ya kami berbanyak ya. Kemudian myself. Nah, ini adalah reflexive pronoun. Jadi nanti pembahasan pronoun ini juga ada topik tersendiri karena macam dari pronoun ini ada banyak ya. Ada pronoun yang menduduki posisi subjek, I, she, he, they. Ada pronoun yang menduduki posisi objek, her, me, them, him. Nah, ada pronoun yang menduduki posisi atau menunjukkan kepemilikan, possessive pronoun, ours, his, hers. Dan juga ada pronoun yang menunjukkan makna pantulan ya, ini refleksif ya, myself, themselves. Jadi ini nanti akan ada pembahasan pronoun menggantikan noun. Oke, bisa dicermati ya untuk contohnya, beberapa contohnya. Interjection, kata seru, conjunction, kata hubung, preposition, kata depan, pronoun, kata ganti. Ya, kita masuk ke dalam sentence elements. Tadi dikatakan, saya sampaikan bahwa elements dari kalimat ada kata, kemudian ada frasa, dan juga klausa. Nah, subjek, apa saja yang bisa menduduki subjek? Ada I, berarti dia pronoun. Ada UNS, berarti dia adalah noun. Frasa, bisa frasa atau noun ya. The director, ada dua kata, frasa berarti. Online learning juga frasa. The annoying customer, lebih dari satu kata kan, berarti dia juga frasa. Kemudian verb, yang bisa menduduki posisi verb apa saja? Jelas dia kata kerja ya. Nah, bisa berupa frasa verb atau hanya single verb ya. Will need, need kata kerja. Will provide, provide-nya yang verbnya. Cold, becomes, went. Nah, jadi ini adalah posisi verb. Kemudian objek, yang bisa menduduki objek apa saja? Ada your help, dua kata berarti dia frasa. Social distancing for students. Jelas ya, lebih dari satu kata, frasa dia. One of his worker. Lebih dari satu kata, berarti dia frasa. Nah. Berikutnya adalah complement. Jadi single sentence, itu ada yang terdiri dari subjek, verb, objek, subjek, predikat, objek. Atau ada yang terdiri dari subjek, verb, kemudian complement. Atau subjek, verb, objek, complement. Nah, ini variasi dari sentence ya, single sentence ya, kalimat tunggal. Ada a genius. Genius ini berarti dia dua kata, frasa. A genius. Kemudian popular. Popular ini hanya satu kata ya,
he adalah kata benda. Kalau yang ini frasa benda. Kemudian adverb. Nah, adverb ini ada yang dia berupa kata tunggal, away, recently. Ada yang berupa rangkaian kata. Next week, at the office, in all instructional and learning spaces. Nah, bisa dicermati. Jadi elemen dari kalimat serta apakah kata atau frasa yang bisa menduduki posisi subjek, verb, objek, complement, atau adverb. Oke, berikutnya pada posisi subjek. Nah, jadi di subjek itu yang bisa menduduki apa saja. Noun bisa menjadi subjek. Kata Mercury, subjek. Is, verbnya, berupa verb to be ya. Is, kemudian the smallest planet in the solar system. Nah, the smallest sampai dengan planet adalah complement in the solar system sebagai adverb keterangan. Kemudian pronoun juga bisa di subjek. That. Nah, ini menggantikan apa? Bisa that planet atau that thing, benda. Nah, is the biggest planet in the solar system. Nah, jadi is ini predikatnya atau verbnya. The biggest planet sama sebagai complement in the solar system sebagai adverb atau keterangan. Keterangan tempat ya, berarti di mana? Di solar system. Kemudian yang bisa menduduki sebagai subjek apalagi? Noun phrase. Nah, dikatakan frasa karena lebih dari satu kata. All fresh bread is 50% off until Friday. Jadi all fresh bread, semua jenis roti, intinya pada kata roti, benda. Karena lebih dari satu kata, maka disebut frasa benda atau noun phrase. Subjek, all fresh bread. Subjek, is sebagai predikat atau verbnya, 50% off sebagai complement atau sederhananya kalian bisa sebut sebagai objek ya, yang jatuh sebagai setelah verb atau predikat. Kemudian until Friday sebagai keterangan. Nah, ini keterangan waktu ya, until Friday. Berikutnya, apalagi yang bisa jadi subjek? Noun clause. Nah, dikatakan clause karena dia punya subjek predikat. Nah, jadi ternyata klausa bisa jadi subjek. What we call Mars is actually a cold place. Nah, jadi what we sebagai subjeknya, call sebagai verbnya, predikatnya, Mars objeknya. Nah, sepanjang ini klausa posisinya di subjek. Karena setelah itu ada predikat is. Actually a cold place sebagai complement atau sederhananya bisa disebut objek. Kemudian berikutnya adalah verb form. Nah, verb form ini dia bentuknya verb. Tapi ada dasarnya verb ya, tapi dia bukan sebagai verb utama. Karena posisinya sebagai subjek. Nah, menggantikan benda, yaitu gerund atau to infinitive. Nah, mungkin pernah mendengar ya. Contohnya kata seeing. The object at the outer space can be done with naked eyes. Nah, jadi kata seeing ini posisinya ada di depan ya. Atau swimming can be done everywhere. Nah, jadi berenang itu nggak bisa dilakukan dimanapun, kan harus di tempat yang berair ya. Nah, jadi kata swimming, studying, seeing, ini adalah verb form. Nah, bentuknya kata kerja, tapi fungsinya dia benda, gerund, atau to infinitive di depan ya. Oke, jadi ini variasi dari subjek ya, yang bisa menduduki subjek apa saja. Berikutnya adalah finite, yaitu posisinya pada predikat atau verb. Jelas ya, finite ini yang bisa menduduki adalah verb, bisa berupa verb tunggal. Mercury becomes. Nah, kenapa ada S? Karena dia present, ini nanti yang akan kita pelajari detail. Kemudian frasa, should have been. Nah, jadi dia intinya pada kata been ini.
We are able to solve. Nah, kenapa menjadi been? Karena dia jatuh setelah have. Setelah have atau had atau has itu harus bentuk ketiga. Bentuk ketiga dari to be are itu apa? Been. Nah, ada modal, variasi modal di depannya, sold, maka bentuknya harus have, nggak boleh has atau have. Nggak boleh has atau had. Jadi harus bentuk ke satu setelah modal itu. Nah, ini yang akan kita pelajari detail nantinya. We should have been able to solve the problem soon. Berikutnya yang bisa menduduki posisi objek, yaitu noun atau pronoun atau noun phrase, noun clause, dan juga verb form. Sama ya dengan yang bisa menduduki subjek, jadi yang bisa di subjek juga bisa di objek ini. Hanya posisinya yang berbeda. Kalau subjek di depan, kalau objek setelah finite atau setelah verb atau setelah predikat. Rarely does he show impatience when dealing with the customer. Kata impatience atau ketidaksabaran ini adalah noun, kata benda. Jatuh setelah show yaitu predikat. Kenapa ada bentuknya show padahal setelah he bukan shows? Karena ini ada does di depan. Nah, inversi. Ada rarely. Nah, ini yang akan kita bahas detail nantinya. Inversion, yaitu bentuk berkebalikan. Nah, jadi kata does yang seharusnya, predikat seharusnya setelah subjek, pindah di depannya. Kemudian pronoun, jelas ya. They, subject, made, me ini pronoun, posisi di objek. Kalau they di subjek, me di objek. Shift, manager. Berikutnya posisi di objek yaitu noun phrase, frasa benda. The, subject, attended sebagai verb predikat finite. The company picnic. Nah, intinya pada kata picnic kan. They attended picnic. Nah, picnic yang the company picnic. Karena itu menjadi frasa. Last weekend. Kemudian noun clause, jelas kalau klausa dia punya subjek predikat ya, subjek verb ya. Posisinya di objek. I, subjek, forgot sebagai verb predikat. That this is a non-smoking area. Jadi that this adalah subjek, is sebagai predikatnya, verbnya, a non-smoking area sebagai komplement atau objeknya. Nah, bisa dicermati ya. Kemudian verb form, tell the driver not to park here. Tell the driver to park here. Jadi di sini variasi to infinitive ya, sebagai objek. Nah, dia objek setelah driver. Objeknya adalah to park here. Nah, jadi bisa dicermati terlebih dahulu untuk detail akan kita bahas pada sesi-sesi berikutnya. Nah, kemudian complement of subject, jadi yang bisa menduduki complement apa saja? Sama, yaitu ada noun, pronoun, kemudian ada verb form. Yang membedakan adalah variasi adjective dan juga adverb ini ya. Jadi kalau di dalam objek subjek, adjective dan adverb nggak bisa, tetapi pada posisi complement bisa. Masih ingat ya, adjective adalah kata sifat, adverb adalah keterangan, karena adverb place maka dia keterangan tempat. He was glad, subjeknya he. Verbnya adalah verbia was, glad ini adalah kata sifat. Nah, jadi yang bisa menduduki complement, yang membedakan dengan objek adalah ini, adjective. Kemudian Jupiter is the biggest planet. Kata planet, ini adalah kata benda. The opportunity is ours. Kata ours adalah pronoun, kata ganti. Posisinya pada complement subjek ya ini. Jadi ours ini adalah the opportunity. The headquarters of his company is in Indonesia. Nah, complement in Indonesia, posisinya adalah di complement ya, dia. Ini yang membedakan antara objek dengan complement. Kemudian, I was feeling a little sick, so I end the class early. Kata feeling, ini dari kata kerja feel menjadi feeling, tapi bukan sebagai kata kerja ini. Dia sebagai complement. Nah, jatuhnya setelah
to be. Nah, bisa dicermati ya, yang membedakan istilah complement dengan objek itu apa? Ketika muncul istilah complement, maka finite, atau verb, predikat itu berupa to be semua. Was, is, was, atau are, atau were. Nah, jadi kalau setelah to be, istilahnya adalah complement ini, bukan objek. Yang membedakan apa? Karena adjektif dan adverb bisa menjadi complement, sedangkan adjektif adverb tidak bisa menjadi objek. Nah, bisa dicermati ya. Okay, now let's go to the examples ya. Kita masuk ke dalam contoh. Nah, please blah 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 me to send the photocopies to the client. Nah, pilihannya ada kata to remember, reminding, a reminder, atau remind. Nah, di sini yang dibutuhkan apa? Yang nggak ada apa? Ada me. Nah, me ini posisinya di objek. Yang bisa mengawali objek itu apa? Verb, kata kerja utama. Nah, dari A, B, C, D yang bisa jadi kata kerja utama apa? Jelas ya, yang bisa jadi find it atau verb utama adalah kata remind, bentuk ke-1. Reminder ini kata benda. Reminding juga verb ing. To remember juga to infinitive. Jadi jelas dia nggak bisa jadi posisi verb utama atau predikat. Nah, clue-nya adalah me. Me ini objek. Jadi yang mengawali objek itu predikat atau verb finite. Contoh berikutnya. Mr. Follett, blah blah blah, the tax statement in just 30 minutes. Nah, Mr. Follett ini blah 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 yang nggak ada apa? Kata kerja ternyata. Karena the tax statement ini sebagai objek ya, in just 30 minutes sebagai adverbnya. Jadi yang nggak ada adalah verbnya, verb utama. Dari option yang bisa menduduki verb apa? Preparation ini kata benda, persiapan. Preparatory juga bukan kata kerja. Preparing juga tidak bisa menjadi kata kerja utama kalau nggak ada to be-nya. Karena itu yang tepat adalah prepared. Dari bentuk prepare, verb 1 menjadi prepared verb plus ed karena dia bentuk lampau. Nah, jadi Mr. Follett prepared the tax statement in just 30 minutes. Kemudian, another example, all blah 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 will be considered if submitted by the deadline. Nah, all blah 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 will be considered sudah ada, predikatnya finite atau verbnya sudah ada. Be considered. Berarti yang nggak ada apa? Sebelumnya finite atau verb yaitu benda. Nah, all diikuti benda. Dari A, proposals, propose, proposing, proposers. Mana benda yang tepat? Jelas adalah all proposals. Nah, jadi all penanda banyak. Benda banyak itu bisa salah satunya ditandai atau diikuti S di belakangnya. Dari proposal menjadi proposals. Oke. Nah, berikutnya adalah the end of this session. Jadi, many thanks students. You still have 6 more parts of speech. Jadi, contoh yang sudah saya berikan tadi 2 ya. Contoh penggunaan verb, contoh penggunaan noun. Berikutnya, pada sesi berikutnya, total ada 20 sesi ya. Kita akan mempelajari tentang adjective, conjunction, preposition, pronoun, dan lain-lainnya. Thank you. Tuliskan kalau kalian ada pertanyaan. Dan juga jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya. So, that's all for today. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.